Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga secara live streaming bersama-sama dengan keluarga Bapak Ruben Sapu SKM dan keluarga Bapak Dr. Andes Martin Lobo. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati, karena kasih-Mu besar. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, tapi sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci
Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami datang bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Bahkan kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain dalam penyembahan melalui keluarga kekasih kami Bapak Ruben Sapu dan keluarga Bapak Martin Lobo. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan kuasa itu pula kami akan dimampukan untuk mengerti maksud-maksud dari firman Tuhan. Dan kami diteguh kuatkan untuk hidup di dalam firman-Mu dan menikmati berkat dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Dalam judul perikop kepahlawanan Yonatan. Firman Tuhan demikian. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegantaran yang dari Allah. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Amin.
Tema renungan kita mujizat karena percaya. Mujizat karena percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita sudahlah tentu pernah mengalami perasaan takut, perasaan gentar. Bahkan kita pernah mengalami apa yang disebut kepanikan. Karena panik, kita tidak tahu mau berbuat apa. Di tengah suasana panik, membuat kita kehilangan harapan dan masa depan. Kepanikan juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang melakukan pelayaran ke seberang, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan itu, mereka diterpa badai. Mereka tidak dapat menghadapi badai itu, sehingga dalam benak mereka akan mati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bangsa Israel pada zaman Raja Saul sedang berada dalam posisi yang buruk. Mereka diliputi kepanikan. Mengapa? Karena bangsa Filistin datang menantang mereka dengan membawa 30.000 kereta kuda. 30.000 kereta kuda. 6.000 tentara berkuda dan tentara berjalan kaki dicatat sebanyak pasir di tepi laut. 1 Samuel pasal 13 ayat 5. Ini adalah sebuah penggambaran tentang demonstrasi kekuatan yang mustahil bagi Israel untuk dihadapi. Karena itu tentara Israel mengalami ketakutan yang sangat besar. Kepanikan melingkupi hidup mereka sehingga mereka mencari jalan aman dengan bersembunyi di gua-gua. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka takut? Kenapa mereka panik? Mereka takut, mereka panik karena hanya 600 tentara. Bisa kita bayangkan, hanya 600 tentara yang ada bersama-sama dengan Saul pada waktu itu. Termasuk di dalamnya Yonatan anak Saul. Tetapi saudara-saudara indah dalam perikop bacaan kita, di tengah situasi kepanikan, di tengah situasi kekalutan, di tengah situasi yang tidak menentu pada saat itu, iman Yonatan tidak tergoncangkan. Yonatan tidak melibatkan diri dalam kelompok orang-orang yang takut. Yonatan tidak hanyut di dalam kepanikan bangsa Israel. Justru di tengah kepanikan itu ia tampil dengan gagah perkasa dan mengumandangkan keyakinan imannya bahwa Tuhan dapat menolong dengan caranya, entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang. Karena itu dengan diam-diam ia dan bujang pembawa senjatanya menarik diri dari kelompok orang-orang yang takut. Mereka diam-diam memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang diliputi kepanikan dan maju dengan tekad yang bulat menghadapi tentara-tentara pilihan yang mengawal tentara besar bangsa Filistin. Jadi ini yang dihadapi bukan tentara kaleng-kalengan. Tentara yang dihadapi ini adalah tentara-tentara yang terpilih. Tentara-tentara yang terpercaya. Mereka ada di bagian terdepan mengawal kelompok
yang sangat besar. Jadi kalau ada apa-apa, mereka akan maju. Kita ingat bagian terdepan dari tentara ini ketika Daud menghadapi Goliat. Nah, kuncinya kalau mereka ini sudah kalah, mereka ini bisa dipukul mundur, maka kelompok yang besar akan mengalami kegentaran. Sehingga saudara-saudara, hanya orang yang memiliki nyali yang sangat besar yang bisa menghadapi tentara-tentara yang demikian. Kita bisa membaca ketika Goliat menjadi pemimpin dari laskar Filistin menghadapi tentara Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami kepanikan pula. Tetapi Daud dengan berani tampil ke depan dan berkata kepada Goliat, "Engkau datang menghadapi aku dengan pedangmu dan tombakmu, tetapi aku datang menghadap engkau dan berupaya untuk melawan engkau dengan senjata yang satu demi nama Tuhan." Nah, saudara-saudara, ini juga yang menjadi penguatan bagi Yonatan. Ketika tentara Israel mengalami kekalutan, ia menghadapi tentara pilihan itu seorang diri didampingi oleh bujang pembawa senjatanya. Yonatan membangun keyakinannya bahwa tentulah Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan apa yang ada pada tentara Filistin. 30.000 kereta kuda, 6.000 tentara berkuda, dan tentara yang berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Di mata Tuhan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan karena itu dengan keyakinan yang sangat besar, Yonatan tampil ke depan, mengajak bujang pembawa senjatanya untuk menghadapi tentara pilihan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop bacaan ini sungguh sangat berharga, memberikan pelajaran bagi kita di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang terus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Tidak sedikit orang percaya kehilangan harapan dan masa depan. Ketika keadaan yang sedang melanda dunia ini terjadi, tidak sedikit orang percaya telah kehilangan harapannya. Tidak sedikit orang percaya diselimuti oleh rasa takut, bahkan kepanikan. Tidak sedikit orang percaya sudah mulai meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Dan disinilah saya katakan kembali, perikop bacaan kita menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jikalau kita ini percaya bahwa Tuhan itu ada, kuasanya lebih besar dari segala-galanya, maka sehebat dan sekuat apapun tantangan menghadang langkah kita, mari kita bangun keyakinan ini bahwa Tuhan dapat menolong setiap kita, entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang. Iman memungkinkan setiap orang untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Apa yang dialami oleh Yonatan tentunya akan menjadi pengalaman hidup beriman kita ketika kita hidup dalam keyakinan yang demikian. Di tengah terpaan badai, di tengah terpaan pandemi yang melanda dunia ini, marilah kita memandang kepada Allah yang menentukan hidup dan masa depan kita. Badai ini bisa kita gambarkan sebagai kekuatan besar yang tidak akan mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi badai ini, saudara-saudara, ada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan mempunyai kuasa untuk menenangkannya. Sehingga keyakinan dari Yonatan
harus pula kita bangun sebagai keyakinan diri kita bahwa Allah perkasa di dalam mengubah segala hal yang menakutkan menjadi kemenangan bagi orang yang percaya. Tentu hal yang demikian harus terbangun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di Jemaat Masaleh. Dan saya sangat berharap bahwa firman ini akan menjadi penguatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat sekarang ini sedang bergumul dengan rupa-rupa pergumulan yang ada. Entah itu pergumulan karena kehidupan keluarga, entah itu pergumulan karena sakit penyakit, entah pergumulan karena pemutusan hubungan kerja, bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Mari, pergumulan itu adalah sebuah dinamika. Tetapi jangan hal itu mematahkan semangat iman kita untuk melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Dengan percaya, mujizat Tuhan pasti akan kita alami. Kiranya firman ini pula akan memberikan penguatan bagi keluarga Bapak Ruben Sapu, juga keluarga Bapak Martin Lobo. Tuhan ada bersama dengan kita, Ia selalu siap sedia memberikan pertolongan setiap saat ketika kita datang mendekat kepadanya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Tuhan sungguh baik bagi kita, berkat-Nya selalu kita alami dan rasakan, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat jasmani. Mari bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dengan membawa persembahan. Firman Tuhan yang menuntun kita terambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil bernyanyi, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari saudara-saudaraku, kita satu dalam syafaat untuk juga mendoakan akan keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan terus nyatakan di setiap langkah hidup kami. Ada begitu banyak kasih yang Engkau nyatakan dan kedahsyatan-Mu Engkau berikan ketika kami menjalani hari-hari kami, di saat mana kami kehilangan asa, di saat mana kami diliputi rasa takut, rasa khawatir. Engkau adalah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami.
Sehingga ketika kami menghadapi situasi yang melahirkan ketakutan dan kekalutan, selalu saja ada cara Tuhan untuk menolong dan melepaskan kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan iman bagi setiap kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, bahkan maha sanggup untuk melepaskan kami dari segala kegentaran. Engkau adalah Allah yang akan terus bekerja mendatangkan yang baik bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Kiranya firman ini menjadi penguatan iman bagi keluarga yang saat sekarang ini mendapatkan pelayanan pemberitaan firman. Dan karena itu kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Bapak Ruben Sapu. Ketika kami kembali menoleh, mengingat hari-hari yang sudah berlalu, betapa kuasa-Mu telah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan Bapak Ruben Sapu, Bapak Pasri. Sebab pada akhir Agustus, sekembalinya dari Toraja, ia mengalami keterpaparan COVID-19. Sehingga kurang lebih 3 minggu ia menjalani masa isolasi mandiri. Ketika situasi kalut, diliputi ketakutan melanda dunia ini karena pandemi, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, kasih dan rahmat bagi Bapak Pasri, sehingga ia dapat melewati masa-masa pahit itu dengan baik. Tuhan menyelamatkan hidupnya, sehingga ia boleh menikmati hari-hari kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Dan karena itu lanjutkan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi Bapak Ruben Sapu, Bapak Pasri, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, bahkan tugas dan pelayanannya di tengah jemaat-Mu selaku sekretaris PKBGT Jemaat Masaleh, bahkan selaku sekretaris panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Masaleh. Tolonglah dia Tuhan, kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga semua tanggung jawab pelayanan itu dapat diembannya dengan penuh sukacita. Pun demikian roh hikmat dan kearifan-Mu di dalam menjalani dan menikmati masa pensiun, serta mengelola usahanya. Setiap hal yang dikerjakan Tuhan berkati, agar mendatangkan yang terbaik baginya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga. Kurniakan hikmat dan kearifan untuk mengangkat tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, sehingga sungguh-sungguh ia boleh mengarahkan kehidupan rumah tangganya, mengayomi rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Mama Pasri, selaku istri bagi sang suami dan ibu bagi anak-anak. Tuhan topang dia, Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia. Nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan, di dalam menata kehidupan rumah tangganya. Tuhan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya, sehingga melalui seorang istri di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah keluarga. Pun demikian karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama sebagai rekan sekerja dalam tubuh kemajelisan gereja selaku penatua. Biarlah tugas dan tanggung jawab pelayanan ini senantiasa disambut dan dijalani dengan hati penuh sukacita.
sehingga melalui karya pelayanannya, berkat dan kasih-Mu akan terus dinyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Terima kasih Tuhan, bahwa pada tanggal 5 November yang lalu, ia boleh mengalami pertambahan usia setahun lagi. Dahsyat karya-Mu, dan karena itu Tuhan akan terus melanjutkan kasih dan pemeliharaan untuk perjalanan ke depan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk beberapa waktu lamanya Mama Pasri ada di Toraja, untuk mendampingi orang tua kekasih yang dalam kelemahan tubuh dirawat di Rumah Sakit Fatima Makale, yakni pada bulan September. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, semua itu dapat dijalani dengan baik, dan kami terus meletakkan harapan ini di dalam kuasa dan kasih-Mu. Engkau menyatakan mujizat-Mu melalui kesembuhan dan pemulihan bagi orang tua kekasih Nenek Pasri di Toraja, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melalui semua itu ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Kami pun bersyukur bahwa pada tanggal 4 November dan pada tanggal 7 November, anak kekasih Dewi, juga anak kekasih Pasri, Tuhan pertambahkan usia mereka setahun lagi. Kami berdoa untuk kedua anak kekasih, baik itu Dewi yang ada di Surabaya maupun Pasri yang ada di Jakarta. Tuhan jaga, Tuhan kawal, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Bahkan jenjang karir mereka di tengah menunaikan pekerjaan, Tuhan melapangkan jalan, sehingga mereka senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk harapan-harapan ke depan, Tuhan juga yang tahu, dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi mereka berdua. Kami berdoa untuk anak kekasih Tri, Engkau kiranya tetap ada di dalam kehidupannya, dalam keterbatasan badani yang dialami. Kami tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi anak kekasih Tri. Dan biarlah dalam kehidupannya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk orang tua dan segenap kaum keluarga, kedua belah pihak, dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat Tuhan kiranya dinyatakan dalam kehidupan mereka semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Bapak Martin Lobo. Kiranya tangan kasih Tuhan akan terus dinyatakan menopang perjalanan kehidupan keluarga. Engkau memberkati Bapak Martin Lobo, Bapak Gusti, dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan usahanya. Engkau mengerti segala persoalan, dan Engkau tahu apa yang terbaik baginya dan bagi rumah tangganya. Karena itu berikan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia terus dimampukan untuk menunaikan tugas dan kewajibannya selaku kepala keluarga, untuk mengayomi dan menafkahi kehidupan keluarga. Lapangkan jalan berkat-Mu untuk setiap karya dan juangnya, sehingga sekecil apapun yang ia kerjakan boleh mendatangkan berkat yang melimpah bagi kehidupan keluarga. Karuniakan hikmat dan kearifan-Mu di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku teman sekerja, selaku majelis gereja dalam jabatan penatua. Tuhan tolong dia. Biarlah ia dapat bersukacita mengemban tanggung jawab pelayanan itu. Sehingga dengan itu pula jemaat-Mu terus dibangun iman dan keyakinan, dan berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap orang. Ya Tuhan, lapangkan jalan untuk setiap harapan ke depan.
teristimewa untuk anak-anak karunia Tuhan. Sehingga doa seorang ayah di tengah keluarga sungguh-sungguh akan naik di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan. Sehingga berkat Tuhan akan selalu ada di tengah kehidupan keluarga. Engkau memberkati istri kekasih Mama Gusti, Ibu Orfa Lobo. Engkau tahu yang terbaik bagi kekasih kami dalam tugas dan kewajibannya selaku ibu rumah tangga. Tuhan karuniakan roh hikmat dan kearifan-Mu di dalam menata kelola kehidupan keluarga. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya, sehingga ia terus dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab kewajibannya di tengah keluarga, dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu. Tuhan juga memperlengkapi dia dengan roh dan hikmat-Mu, agar ia dimampukan untuk mengemban panggilan pelayanannya selaku teman majelis gereja dalam jabatan diaken. Biarlah tanggung jawab pelayanan ini boleh diemban dengan baik, dan sendingkan telinga pengasihan-Mu untuk setiap doa dan harapannya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa beberapa hari kemarin anak kekasih Opan, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi sehingga genap berusia 7 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kehidupan dan masa depan dari anak kekasih kami Opan ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, bahkan akal budi dan kepandaian di dalam menjalani hari-hari pendidikannya dalam semua jenjang yang akan dilalui ke depan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ia kelak boleh meraih hidup dan masa depannya, dan boleh menjadi kebanggaan di tengah keluarga, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk anak kekasih Gusti dalam pekerjaannya dan dalam masa mudanya. Sebagai yang sulung di tengah keluarga, kiranya karuniakan kepadanya hidup berketeladanan. Ia boleh menjadi contoh dan teladan bagi saudara-saudaranya. Lapangkan jalan untuk setiap harapan ke depan, dan berkati setiap karya dan kerjanya, sehingga ia selalu menerima yang terbaik daripada-Mu dan Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa buat anak kekasih Jen dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang istri bersama dengan suami kekasih Api. Tuhan terus jaga kehidupan rumah tangga anak kekasih kami Jen. Bahkan saat-saat sekarang ini ia sedang menikmati masa kehamilannya. Tuhan sendiri yang telah menanamkan benih anak manusia dalam rahim seorang ibu. Dan karena itu tangan Tuhan yang akan mengawal dan memelihara pertumbuhan di tempat yang tersembunyi. Sampai pada saatnya anak yang dikandung boleh dilahirkan dengan penuh selamat. Dan dengan kehadiran itu pula keluarga kekasih kami Bapak Martin Lobo pun demikian bagi saudara kekasih kami Api boleh mengucap syukur atas karya pertama yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan berperkara, maka yang terbaik Tuhan akan berikan buat anak kekasih kami Jens. Berkati pekerjaannya, pun demikian berkati suami kekasih yang sementara ini sedang menunggu panggilan untuk kembali berlayar. Tuhan lapangkan jalan untuk setiap harapan ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kakek Gusti dalam masa tuanya. Tuhan terus topang dan jaga lindungi dalam segala kerinduan-kerinduan ke depan. Biarlah di usia yang senja ini, ia boleh menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu dengan melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk segenap kaum keluarga, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, yang ada di kampung, di Palopo, di Singapura, di Papua, Banjarmasin, bahkan di Makassar dan sekitarnya. Tuhan lindungi mereka semua dan berkati mereka dalam segala harapan.
memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap harapan dan karya mereka, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga umat-Mu. Tuhan berkati opa-opa dan oma-oma, Tuhan berkati mereka dalam segala harapan ke depan. Tuhan berkati anak cucu umat-Mu, biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan tetap menjadi milik mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Terus kami menaruh harap kepadamu dan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Berkenan Tuhan menyambut korban syukur umat-Mu, kuduskan persembahan yang sudah dipersembahkan, agar dapat ditata kelola dengan baik untuk kelancaran pelayanan di tengah jemaat kami. Memberkati rencana keberangkatan hari esok, beberapa rombongan ibu-ibu PWGT dan bersama dengan hamba-Mu untuk menikmati wisata rohani di Bali. Keselamatan yang daripadamu kiranya dinyatakan dalam perjalanan, baik menuju ke Bali sampai pada waktu kembali ke tengah-tengah jemaat di Jemaat Masaleh. Terima kasih untuk kebersamaan ini, memberkati kekasih kami Ibu Adriani Salamba yang telah Tuhan pakai selaku liturgis, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam harapan dan karya, memberkati anak-anak, biarlah kasih karunia Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak hamba-Mu yang ada di Samarinda Ade, pun demikian dia yang ada di Jakarta, yang sedang menunggu panggilan untuk mendapatkan kapal dalam menjalani masa pralah. Kami yakin dan percaya Tuhan berencana di dalamnya. Pun demikian Epi Tuhan berkati, bahkan Kiki, Ita, dan Geri Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama-sama dengan majelis gereja-Mu di Jemaat Masaleh. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, saya jemput kita untuk berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jalani hidupmu dalam keberseraan diri penuh kepada Tuhan, tetap percaya. Dengan percaya, kuasa dan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya serahkan kembali ke liturgis, perkenankan saya menyapa keluarga kekasih Bapak Ruben Sapu, mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Pasri, buat anak kekasih Pasri dan juga anak kekasih Dewi.
Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan hidup ke depan. Pun demikian buat keluarga Bapak Martin Lobo, diucapkan selamat ulang tahun buat anak kekasih Opan. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan anak kekasih dalam tumbuh kembangnya dan dalam meraih masa depannya. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Demikian, selamat malam. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Segenap keluarga Bapak Ruben Sapu dan keluarga Bapak Martin Lobo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Bapak Pendeta diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan dan dalam mengangkat tugas pelayanannya. Diucapkan juga terima kasih kepada operator dan tim multimedia yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.